Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang uji Kruskal-Wallis. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Albertus Wisnu Chandra Pradana, NIM 001, saya sendiri Noval Rafli Aulia Rahman, NIM 029, Rizky Agus Santosa, NIM 059, Teguh Prabowo, NIM 073, Lili Fiona Sinaga, NIM 079. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu statistika, perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik, uji non-parametrik, dan apa itu uji Kruskal-Wallis, serta prosedur uji Kruskal-Wallis menggunakan program SPSS. Yang pertama, apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang pelajari tentang cara mengumpulkan, mentabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari suatu data. Angka-angka atau catatan yang dikelompokkan serta ditabulasi disebut dengan statistika. Ya, kemudian untuk poin yang kedua yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistika inversia itu apa? Yaitu cara untuk menganalisis atau mengambil kesimpulan dari suatu data yang telah dikumpulkan. Kemudian umumnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Untuk statistika ini dibagi atas dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Untuk yang statistika parametrik itu merupakan bagian dari statistika inversia yang mempertimbangkan nilai, kemudian membutuhkan data yang berskala interval, serta data yang terdistribusi secara normal. Kemudian untuk yang statistik non parametrik itu apa? Merupakan bagian dari statistika inversia yang tidak mempertimbangkan nilai. Datanya berskala nominal atau ordinal. Statistik non-parametrik ini dapat digunakan untuk analisis data yang terdistribusi tidak normal. Di sini ada perbandingan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Pada parameter distribusi data, pada statistik parametrik itu datanya normal, kemudian untuk non-parametrik itu tidak normal. Untuk nilai datanya, yang parametrik itu nilai asli, yang non-parametrik ranking atau peringkat. Kemudian untuk skala pengukuran, untuk yang parametrik itu data numerik, dan yang non-parametrik itu datanya kategorik. Untuk keunggulannya, untuk yang parametrik itu dapat digunakan untuk data yang sebenarnya tidak memenuhi asalkan simetrik. Ini dapat dilakukan dengan uji T dan uji ANOVA. Untuk yang non-parametrik ini keunggulannya tidak perlu memeriksa persebaran data. Dan untuk poin yang ketiga yaitu uji non-parametrik. Uji non-parametrik itu merupakan suatu metode analisis yang ditentukan oleh skala pengukuran dan jenis hubungan antar variabelnya. Di uji non-parametrik ini berdasarkan nilai data kategorik. Nah, nilainya ini seperti apa? Nah, ini berdasarkan data tunggal. Nilai nominalnya itu bisa melalui uji binomial, bisa ya, lalu ada uji chi-square. Untuk data yang ordinal bisa melalui uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Ransche. Dan untuk yang jenis sampel yang berpasangan, data nominalnya itu uji McNemar, lalu uji Cochrane. Untuk yang ordinal dapat dilakukan dengan uji Wilcoxon dengan 2 sampel, lalu dengan uji Friedman dengan sampel lebih dari 2. Dan untuk jenis sampel yang tidak berpasangan, pada data nominal ini menggunakan uji chi-square, yaitu uji yang lebih atau sama dengan 2 sampel. Untuk yang ordinalnya memakai uji Mann-Whitney dengan sampel berjumlah 2 dan uji Kruskal-Wallis dengan sampel lebih dari 2. Apa itu uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis merupakan metode statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan beberapa sampel dari populasi, di mana populasinya adalah lebih dari 2, yang tidak berhubungan. Jenis variabel umumnya numerik dan kategorik.
Untuk data penelitian tidak terdistribusi normal atau berasal dari sampel yang kecil. Prinsip uji ini yaitu memperhitungkan variasi antar kelompok dan dalam kelompok. Asumsinya yang pertama, data berasal dari 3 kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Yang kedua, pemilihan sampel secara acak dari populasi. Yang ketiga, skala pengukuran data minimal ordinal. Untuk hipotesis, yang pertama, H0 U1 sama dengan U2 sama dengan U3. Tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang kedua, HA U1 tidak sama dengan U2 tidak sama dengan U3. Paling sedikit satu kelompok menunjukkan nilai-nilai yang lebih besar atau kecil dari kelompok lainnya. Selanjutnya itu ada prosedur uji Kruskal-Wallis based on SPSS program. Berikut terdapat sebuah kasus. Apakah ada perbedaan efektivitas keempat jenis metode diet dalam penurunan BB dengan taraf signifikansi 5%? Untuk asumsi data tidak berdistribusi normal. Untuk data tertera pada tabel. Baik, kita langsung masuk ke kasus pertama. Apakah ada perbedaan efektivitas keempat jenis metode diet dalam penurunan berat badan dengan taraf signifikansi 5% dengan asumsi data tidak terdistribusi secara normal? Baik, di sini berarti kita di variable view-nya kita masukkan untuk kolom pertama, yaitu adalah metode diet. Dan untuk yang kolom kedua atau baris kedua, kita masukkan penurunan berat badan. Untuk jumlah desimal sendiri di sini tidak saya ubah. Untuk value pertama ini dimasukkan diet A. Untuk yang dua kita masukkan diet B. Untuk yang tiga kita masukkan diet C. Dan untuk yang keempat kita masukkan diet D. Nah, kita add, jangan lupa, kemudian setelah selesai semua, kita klik OK. Selanjutnya, untuk di measure sini, untuk metode diet kita ubah ke nominal, sedangkan untuk yang penurunan berat badan, kita masukkan scale, karena dia ada angkanya. Kemudian setelah semuanya dipastikan benar, kemudian kita langsung beralih ke data view. Untuk data view sendiri sebelumnya sudah saya masukkan di sini untuk diet A, yaitu dari 6,2 sampai 10, yaitu angka 1 di sini ya. Kemudian untuk yang diet B 14,4 sampai 10,3 sudah saya masukkan 2 sesuai tadi yang di value. Kemudian yang diet C 12,5 sampai 11,8 yaitu sesuai view juga. Itu tadi 3. Kemudian untuk yang diet D dari 13,5 sampai 17,7 saya masukkan angka 4 yaitu sesuai dengan value tadi. Kemudian kita akan copy sini ke SPSS di data view. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu langkah uji. Baik, untuk langkah selanjutnya, yaitu adalah pengujian terkait data yang telah dimasukkan tadi, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, sebelum melakukan pengujian terkait perbedaan ini, terlebih dahulu kita harus mengukur normalitas dari data yang kita masukkan tadi. Untuk mengukur normalitas dari data, adapun langkah-langkahnya adalah kita lakukan klik analyze, kemudian lanjut ke descriptive statistik, kemudian explore. Untuk faktor list kita masukin metode diet, terus dependent list kita masukin penurunan berat badan. Selanjutnya pada bagian statistik tidak ada perubahan. Untuk plot kita centang bagian normalities plot with test, terus continue. Untuk option tidak ada. Setelah selesai kita klik OK. Tunggu hingga hasilnya keluar. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita buat tersebut terdistribusi normal ataupun tidak.
Ya, berikut untuk hasil data tes normalitasnya. Kita langsung saja ke bagian test of normality. Nah, di sini dapat dilihat dari penurunan berat badan, baik metode diet A, diet B, diet C, dan diet C. Terdapat dua tes normality, yaitu Kolmogorov-Simrov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena data yang kita gunakan itu di bawah 50, maka kita gunakan hasil pada tes Shapiro-Wilk ini. Seperti yang dapat kita lihat, untuk nilai signifikansinya, terdapat salah satu nilai yang di bawah 0,05 atau batas dari normalitas. Adanya nilai signifikasi 0,12 ini menandakan bahwa data yang kita masukkan itu tidak terdistribusi normal. Karenanya, untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak, kita lanjut menggunakan uji Kruskal-Wallis. Adapun langkah untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, yang pertama adalah klik Analyze, lanjut dengan cari ke non-parametric test, kemudian legacy dialog. Pada bagian legacy dialog ini kita klik ke independent sample. Tes variabel kita masukin penurunan berat badan yang berscale datanya. Terus untuk grup variabel kita masukin metode diet yang bersifat nominal. Kemudian kita ubah different range-nya menjadi 1 sampai maksimum adalah 4 karena kita menggunakan 4 metode atau 4 cara. Kemudian kita klik continue. Centang bagian pastikan untuk tes step ini Kruskal-Wallis hanya tercentang. Kemudian kita lanjut ke klik OK. Ya. Berikut data untuk tes Kruskal-Wallisnya, di mana tes Kruskal-Wallisnya itu berdasarkan rank ataupun peringkat dari data yang kita gunakan. Adapun untuk hasilnya, dapat kita lihat bahwa koreksi dari data yang kita masukkan itu didapatkan nilai sebesar 11,441. Adapun untuk signifikansinya yaitu 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi ini di bawah batas yaitu 0,05. Dengan adanya nilai signifikansi 0 di bawah 0,05 ini menandakan bahwa untuk hipotesis 0 atau H0 ditolak. Yang menandakan bahwa pada data kita kali ini itu terdapat perbedaan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait studi kasus statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.